Record. Hai sahabat Oki, apa kabar semuanya? Masih dengan saya Oki Prasetyo nih di channelnya Oki_Prasetyo 27. Ya, wah, nggak berasa nih semusim yang penuh dengan penuh dengan kejutan, penuh dengan hal-hal yang di luar ekspektasi ya. Ya, kita bicara bola. Besok ada pertandingan terakhir, khususnya IPL. Saya nggak tahu yang lain-lain, masih belum dapat info. Tapi yang jelas sepertinya Liga Spanyol sudah selesai tadi malam karena Madrid sudah 30 pertandingan dan semalam seri sudah tidak pengaruh karena Madrid sudah juara. Banyak liga-liga juga yang sudah banyak yang berakhir. IPL nanti malam di jam besok malam ini saya tayangkan di hari Sabtu malam menjelang besok. Jadi bukan untuk preview, tidak juga untuk preview juga, tapi ya sedikit flashback setahun ini untuk fans MU. Hehe. Fans MU banyak sekali yang terjadi ya, banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita, di luar dugaan fans yang tadinya kita berharap bahwa kita bisa sebagai contenders untuk merebutkan juara IPL, ternyata wow, awal-awal musim mungkin bisa nunjukin performan yang luar biasa, tapi berikutnya ya oke, kita bahas nanti lah. Oke, yang jelas besok pertandingan MU terakhir lawan Crystal Palace, kalau nggak salah di kandang Crystal Palace. Besok jam 10 malam serentak semua 10 pertandingan. Yang seru sebetulnya yang harus dicermati adalah Man City sama Liverpool. Kenapa seru? Bedanya 1 poin. Ya, sebenarnya mau tahu lah, bedanya cuma 1 poin. City 90, Liverpool 89. City ketemu Wolves kalau nggak salah. Liverpool ketemu siapa ya? Watford kalau nggak salah. Lupa ingat saya. Tapi yang jelas bedanya 1 poin. Kita lihat. Kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, ya City harus menang, wajib menang. Gitu. Nggak ada cerita. City wajib menang. Kalau City kegelincir, kepleset, seperti kemarin lawan Madrid, ya udah hilang tuh title. Dan pasti duka mendalam buat seluruh fans MU karena kalau Liverpool yang juara berarti gelar juara kita sama-sama 20 title. Padahal kita berjuang untuk mendapatkan banyak title ini berapa tahun terakhir, berapa tahun ke belakang gitu ya. So zamannya SAF itu dikebut, dikejar, kita benar-benar bisa mendapatkan lebih dari berapa 8 title mungkin kalau saya nggak salah. Kita hitung sama-sama deh. Kalau saya sekitar 8 ada kali ya, 8 title di zaman SAF, IPL aja gitu. Nah, ini yang patut dicermati lagi. Kalau Liverpool besok malam menang dan City kepleset gitu ya, entah seri, ya seri aja deh. Seri itu 91, Liverpool menang tuh 92 gitu kan. Seri aja kepleset gitu. Liverpool menang, The Reds menang, bisa treble. Sedih nggak? Sedih. FA Cup udah, kemarin menang lawan Chelsea. Kalau pihak kebo udah lah ya, nggak usah taruh dihitung. Kemarin menang lawan Chelsea, adu penalti. Besok malam kalau City kepleset The Reds menang, dua juara IPL. Sama-sama 20 title. Lawan Madrid menang treble. Ya,
saya nggak mau ngomong berapa jumlah trofi UCL yang didapat sama Liverpool dan berapa yang dapat sama MU. Jauh MU di bawah Liverpool, tapi treble kemungkinannya ada gitu. Kemungkinan ada. Untuk itu besar. Pressure-nya di City. Asik, ini tekanannya ada di Man City. Cuman ya kita tahu lah, dua tim ini dua tim yang benar-benar bisa lepas dari tekanan, walaupun di press mereka masih bisa keluar dan bisa jadi pemenang. Cuman ya kita nggak tahu. Besok kita lihat pertandingannya seperti apa. Ya. Lalu sebetulnya peringkat 3, 4, 5 itu nggak kalah seru. Cuman kalau misalkan Chelsea kepreset aja kalah misalkan, Tottenham menang, Tottenham juga belum tentu bisa menggeser Chelsea dari peringkat 3 karena selisih gol Chelsea itu besar banget. Sementara Tottenham selisih golnya lumayan tapi nggak sebesar Chelsea seingat saya. Dan Arsenal itu kan kalau nggak salah 66 poin, ya, Tottenham di peringkat 4 68 poin, sama Chelsea 71 poin. Kalau saja Arsenal menang, terus Tottenham nyari seri gitu ya, biar ngamanin posisi 4, udah aman karena selisih gol Arsenal juga nggak sebanyak Tottenham. Jadi ini benar taktiknya harus dicermatin gitu. Yang tekanan adanya di Tottenham, bukan di Chelsea, bukan di Arsenal. Chelsea tekanannya lain lagi dari luar, justru dari permasalahan perang di Ukraina sama Rusia. Itu tekanan di situ. Kalau soalnya ada isu bahwa istilahnya ada yang bilang bahwa calon pembelinya itu batal. Jadi kalau calon pembeli batal, maka Chelsea akan kesulitan untuk berkompetisi di semua ajang gitu. Nah, kembali lagi ke peringkat 3, 4, dan 5. Tekanan dari Tottenham karena Tottenham sebetulnya ya tadi kalaupun Arsenal menang juga belum tentu bisa geser gitu. Kecuali Arsenal menang besar. Nah, itu lain lagi. Kita lihat nanti jumlah golnya berapa, head to head-nya berapa. Tapi yang pasti posisi ini udah menguntungkan untuk Tottenham gitu. Karena kalau Tottenham cukup dengan seri, dia bisa tetap posisi 4. Oke, itu untuk posisi 1 sampai 6. Posisi 1 sampai 5. Posisi 6 MU udah lah ya. Itu maksimal 61 poin, nggak kemana-mana juga. Itu jadi udahlah, mau di UL atau mau di Conference League, ya udahlah terserah, bebas aja. Tergantung besok mainnya gimana. Tapi yang jelas katanya Ten Hag kan udah ada di Old Trafford, dan Ranić tadi saya sempat nonton di beberapa press conference-nya sudah mengatakan ya sudah berkonsultasi, berkomunikasi sama Ten Hag soal besok. Kita besok apa yang mau dipakai sama MU, atau formasi apa yang dipakai sama MU, apakah 4-3-3 atau 4-2-3-1 seperti biasa, atau 4-4-2, yang nggak tahu lah. Karena saya juga belum tahu apakah kondisi besok pemainnya udah fit semua belum, atau yang biasa. Ya, saya nggak mau bahas itulah, karena ya nonton aja kok MU sih. Kok MU nonton aja, nikmatin aja. Nggak usah komentar apapun, nonton aja. Kalau buat MU sama Crystal Palace, dan nonton aja. Paling yang dilihat adalah apakah besok kalau AWB fit dan bisa main, apakah akan menjadi pertandingan terakhirnya AWB, karena AWB kan diisukan juga akan balik lagi ke Crystal Palace. Jadi besok penutupan lawan Crystal Palace, AWB apakah akan main dan mungkin menjadi pertandingan terakhir dan akan kembali ke Crystal Palace. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas banyak pemain-pemain MU yang tidak masuk dalam rencananya Ten Hag. Nanti deh kita lihat ya minggu depan setelah
besok selesai atau setelah UCL final UCL selesai, mungkin saya akan update soal transfer pemain. Gitu. Oke, baik lagi. Tadi kan saya bilang di awal mau kilas balik MU setahun. Enggak semua sih, maksudnya kita lihat ekspektasi kita di awal dengan kedatangan 3 pemain. Akhirnya kita dapat Sancho, walaupun harganya wow, sangat-sangat wow gitu ya. Tapi kita banyak yang bilang bahwa Sancho masuknya tepat di musim ini gitu kan. Lalu dapat juga Rafael Varane yang ya menjadi satu pecahan kepingan pixel ya, yang kepingan pasal yang pas buat di belakang buat menjadi tandem yang sepadan buat Maguire, ya kan? Lalu di bulan Agustus kalau nggak salah ya, kita dapat kejutan yang luar biasa dengan kembalinya lagi CR7 dan langsung memakai nomor punggung 7 di mana yang tadinya dipakai sama Edison Cavani menyerahkan nomor itu ke CR7 dan akhirnya Edison Cavani kembali memakai nomor 21. Nomor 21 itu yang dia pakai waktu dia main di Napoli maupun di PSG kalau saya nggak salah ingat. Pertandingan pertama lawan Leeds kita langsung ngegas, kita menang 5-1 kalau saya nggak salah ingat. Dan bisa dibilang banyak pihak yang mengatakan bahwa itu adalah momen untuk kembalinya Pogba, karena Pogba membuat berapa? Kan 3 atau 4 assist di pertandingan itu. Bruno juga Bruno hat-trick kalau nggak salah. Bruno banyak buat gol, lalu ya pokoknya pertandingan pertama itu luar biasa. Maksudnya luar biasa karena semua pemain menunjukkan performa yang luar biasa. Lalu pertandingan kedua lawan Soton. Soton itu kita menang 1-0. Kita seri. Oh ya, di situ masih ada Greenwood, masih ada Greenwood sebagai pemain. Belum ada masalah gitu. Kita mulai agak ngedrop itu setelah kita kalah dari Aston Villa. Kalah di Aston Villa, Bruno mulai drop di situ. Lalu ya puncaknya ya kalah lawan bukan tetangga kita, kalah lawan Rival Abadi, kalah juga. Saat itu benar-benar 3 kali beruntun kita kalah, bahkan lawan Watford pun kita kalah gitu. Akhirnya pelatih kita oleh Gunnar Solskjaer dicopot dari sebagai pelatih utama atau manajer, lalu digantikan dengan Ralf Rangnick yang dibilang bahwa ini suatu kejutan besar, bahwa bukan kejutan tapi suatu langkah besar buat MU karena Ralf Rangnick membawa satu pakem karena dia sudah punya filosofi dalam formasi yang diturunkan dengan 4-3-2 dikenal dengan gegenpressing waktu itu. Ya, tapi saya waktu itu meragukan karena tipikal pemain MU bukan tipikal yang seperti itu gitu. Dan apakah bisa atau tidak, ya saya juga nggak tahu banget gitu. Tapi di pertandingan pertama itu cukup menjanjikan. Itu seru banget. Pertandingan pertama itu Desember, saya lupa lawan Norwich City atau lawan mana itu sangat-sangat seru dan kita menang kalau nggak salah, menang di pertandingan akhir di menit akhir apa masalah itu menarik sekali, enak sekali ditonton. Cuman ya setelah itu kita bisa menang lagi lawan Leeds yang punya sejarah yang luar biasa juga sama MU, dan puas sekali kita bisa musim ini back to back, musim lalu juga back to back lawan Leeds kita menang dan menangnya besar gitu, besar sekali. Jadi
Ya, tapi sekali lagi di balik kemenangan besar lawan Leeds juga ada kekalahan besar lawan rival-rival kita. Gitu. Masuk musim dingin, masuk paruh kedua bursa transfer, kita nggak bisa beli siapapun karena ini mungkin kebijakan dari tim, kebijakan dari manajemen bahwa Rafrani itu kan sementara, jadi ya sudah gitu, dipakai aja yang ada. Cuman ya masalahnya MU di bulan Januari banyak meminjamkan pemain yang tadinya kita punya striker lumayan kan ya, ada Edison Cavani, ada CR7, ada Rashford, ada Martial, ada Greenwood, lalu ada Diallo gitu. Kita punya 6 kalau nggak salah. Diallo sepertinya bisa diplot sebagai midfielder, tapi bisa jadi striker. Ada Anthony Elanga gitu. Kita punya 7 mungkin di awal musim. Lalu di bulan Januari Martial dipinjamkan, Ahmad Diallo dipinjamkan juga, berarti tinggal sisa 5. Dari 5 ini Greenwood dicoret karena masalah dengan kasusnya, ya seperti semua tahu. Tinggal 4. Dari 4, Edison Cavani banyak kan cedera, gitu kan. Rashford nggak jelas. Praktis kita hanya punya 2 striker, Ronaldo dan Elanga. Ya udah, dari apa yang ada kita ya mulai terseok-seok, di tengah pun kita kehilangan di Van de Beek yang mungkin secara kontribusi belum ada, tapi saya tetap suka sama pemain itu. Van de Beek dipinjamkan juga ke Everton, dan ya istilahnya kita banyak kehilangan pemain di bulan Januari, banyak sekali pemain kita yang dipinjamkan. Apakah itu pengaruh dengan konsistenan pola pemain MU? Enggak, saya pikir enggak. Harusnya dengan pemain yang ada, ya kita lihat pemain yang ada. Tengah masih ada Sancho, masih ada Bruno, ya kan? Masih ada Pogba, masih ada Matic, masih ada Mata, masih ada Lingard, masih ada pemain-pemain muda dari tim B. Masih ada Scott McTominay, masih ada Fred. Masih banyak pilihan sebetulnya. Tapi ya istilahnya dengan apa yang ada pun harusnya bisa dimaksimalin. Akhirnya ya kita seperti yang sahabat-sahabat Oki tahu ya, tentang MU yang semakin turun. Gitu. Waktu selesai kita menang lawan Leeds, yang kita menang 4-2 kalau nggak salah, saya kan mengikuti di Twitter itu nge-follow satu saya bilang ini tim Poros Halam, ya. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Oki mau ikutin, boleh. Mereka semua membahas tentang MU dari sisi yang berbeda, dari sisi yang ya jangan diprotes dengan cara mereka itu cara mereka untuk menyampaikan. Jadi kita ikutin aja karena kita kan pengikut. Jadi kita ikutin apa yang mereka sajikan gitu. Tapi mereka bisa ajak ngobrol kok, masih bisa diskusi dengan enak asal sopan. Kembali lagi, semua kata kuncinya adalah sopan. Nah, setelah dengan itu saya ikut ada di Twitter kan ada space. Nah, saya ikut di space itu, lalu kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan mereka, saat itu saya masih buat video. Sebelumnya saya bahas masalah kemungkinan kita untuk bisa ngelirik atau minimal ngintip-ngintip posisi 3. Karena sama Chelsea waktu itu bedanya ada beda jarak poin tapi nggak terlalu besar. Akhirnya saya tanya ke mereka, yang jawab kalau nggak salah Bro Patrick. Ya, mohon maaf ya Bro Patrick, saya sebut nama. Itu jawab ya realistis aja gitu, bahwa berat buat MU, dan ya udah, akhirnya sejak itu saya coba untuk memahami, dan akhirnya memang betul bahwa ya buat MU benar-benar berat karena bukan formasinya yang nggak jalan, bukan
bukan sistem yang nggak jalan, tapi emang pemainnya kurang mau fight, kurang mau berjuang untuk tim, untuk fans gitu. Jadi ya yang dibutuhin MU ke depan adalah pemain-pemain yang mau berjuang gitu, mau berjuang yang luar biasa untuk baju, untuk untuk jersey yang mereka pakai, lambang yang di dada mereka, untuk jersey tersebut, dan untuk fans, karena mereka kan dibayar oleh fans yang nonton ke stadion, yang nonton, yang bayar lisensi untuk menonton, terus yang bayar beli merchandise segala macam, kan dibayar dari situ gitu. Jadi harusnya begitu. Nah, ya sudah, itu mungkin tentang flashback setahun. Jadi ya udah, MU di posisi 6 hari ini. Besok malam kita lihat mainnya seperti apa, apakah tetap bisa bertahan di posisi 6 atau turun ke posisi 7 digeser oleh West Ham. Setelah ingat saya West Ham atau Wolves gitu, antara dua itu yang akan digeser atau gimana. Dan ada satu hal yang menarik di Instagram yang diposting juga oleh Polos Halang di Instagram mereka. Pemain Ajax, Antonio. Kalau tadi saya nggak salah baca, bilangnya gini. Intinya ya, poin nggak tepat sih kalimatnya, tapi intinya bos, terima kasih udah menjadi manajer kami. Saya di sini kalau bos butuhin saya, hubungin saya. Jadi Antonio mungkin akan siap untuk pindah ke MU. Kalau Ten Hag hubungin dan dibutuhkan oleh Ten Hag, mungkin Antonio akan rapat. Jadi ya soal Ten Hag, ya kita lihat aja lah perkembangan siapa pemain MU yang akan datang, siapa yang akan keluar dari MU. Yang pasti kan Pogba akan keluar karena kontraknya habis, lalu Lingard juga mungkin akan keluar, Edison juga akan keluar, lalu Mata juga akan keluar, dan katanya AWB Teles juga akan keluar. Banyaklah yang akan keluar sepertinya, teman ya. Buat saya masalah? Tidak masalah buat saya, karena ya mereka kok yang nentuin, bukan saya juga. Jadi ya nikmatin aja, kita sebagai fan mah nikmatin aja, maunya apa ya ikutin aja gitu. Tapi yang jelas besok tonton aja, nggak perlu komentar apapun, nikmatin aja. Justru kalau mau nikmatin yang seru, nonton City sama Liverpool malah lebih menarik, karena istilahnya kedua tim itu yang akan benar-benar fight, berjuang habis-habisan gitu. Saya nggak tahu Mola akan seperti apa nyarinya. Ini menjadi siaran terakhir juga di Mola untuk IPL, dan ya sudah, saya akan tunggu informasi berikutnya apakah IPL akan disiarkan di mana, di aplikasi mana. Pasti saya akan daftar juga gitu. Jam 10 besok malam. Dan ya, apa lagi yang mau dibahas? Itu aja sih. Enjoy aja, nikmatin pertandingannya. Oh ya, satu kan, lupa. Top scorer. Ya. Ini menarik nih. Top scorer juga menarik. Mungkin Tottenham secara tim akan membantu Son Heung-min untuk menjadi top scorer. Karena selisih golnya 1. Muhammad Salah 22, Son 21. Apakah, ya tadi saya bilang, mudah-mudahan sebagai tim, Tottenham akan membantu Son untuk mudah-mudahan bisa menyalip Salah di atas. Jadi minimal, walaupun MU nggak udah di peringkat 6, tapi minimal ada orang Asia pertama di IPL yang menjadi top scorer. Itu bangga loh, membanggakan saya. Membanggakan saya senang sekali ada orang Asia yang bisa menjadi top scorer. Kalau saya nggak salah, kemarin saya lihat infonya gitu, Muhammad Salah tuh 22, Son 21, CR7 18. Jadi kalau CR7 mau naik, masa iya menyetak 4 gol atau 5 gol? 5 gol lawan Crystal Palace emang dulu mungkin bisa.
Atau mungkin dulu istilahnya bisa untuk itu, tapi sekarang ya kita besok lah kalau emang siapa yang ngotot menjadi top scorer ya kita lihat permainan MU akan seperti apa. Tapi yang jelas Son kemungkinan besar ada peluang untuk menjadi top scorer, dan kalau Son jadi top scorer, apakah Son juga akan pindah ke Arsenal? Ini hal yang ditentang oleh Coach Justin. Ya, Coach. Menarik nih Coach, kalau Son menjadi top scorer, komentar dan komentar Coach Justin seperti apa? Saya akan menunggu dan menonton komentarnya. Hehe. Ya, segitu aja video saya kali ini. Mohon maaf jika untuk sepak bola saya belum banyak membuat video, tapi ya dan tidak dijadwal pastinya kapan akan tayang. Cuman ini ala tunanetra yang hobi nonton bola aja. Perspektifnya dari saya, dan ya kalau ada data yang kurang tepat atau ada yang miss, mohon maaf. Dan ya kita ketemu di video berikutnya. Oke, Prasetyo pamit. Sampai ketemu. Bye.